dalam sebuah hadis yang cukup populer ketika Nabi naik ke atas mimbar. Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali? Kata Nabi Muhammad, tadi Jibril datang menjumpai dia berdoa dan akan mengucapkan amin. Salah satu doanya kata Nabi Muhammad, celakalah orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul amin. Maka ucapkan amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Kata para ulama, kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, pastikan itu saya sedang dipanggil oleh Allah. Saya nih, kutiba alaikumusiyam, apa yang ingin Allah pesankan kepada saya? Diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan dari ini aja kata Allah, umat-umat sebelum kamu juga berpuasa, dan ini bukan untuk Allah. Kata Allah, la'allakum tattaqun, ini untuk kalian, supaya kalian ini bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, apakah puasa kita ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, atau hanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak yang puasa itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, bagaimana orang yang bertakwa ini? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Kata Allah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang Allah turunkan, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Yang pertama kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib. Masalahnya kita ini kan seringkali berbuat baik atau tidak berbuat kejahatan ketika kita di depan banyak orang. Ketika di depan orang lain kita baik atau kita tidak berbuat kejahatan, tapi saat kita sendiri atau tidak ada orang yang melihat, kita ujian yang berat. Makanya kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada Allah walaupun tak nampak. Nah, puasa ini mengajarkan kita untuk beriman kepada ghaib ini. Kalau orang yang puasa, dia mungkin biasa makan atau biasa merokok. Kalau seandainya dia makan atau merokok di tempat orang yang tidak tahu, mungkin bisa saja. Tapi dengan puasa, Allah itu memang terasa dekat dalam hatinya, walaupun tidak ada yang melihat. Tak berani dia memasukkan setetes air di dalam rongkongannya, atau menghisap sebatang rokok, atau mungkin satu hisap masih tidak berani, walaupun tidak ada yang melihat. Ada kisah yang mungkin sering kita dengar, kisah tentang Umar bin Khattab dengan penjual susu. Umar ini kan hobi jalan-jalan, lihat mana masyarakatnya yang susah. Kadang dia bawa beras sendiri, tapi nggak bawa pes, nggak bawa wartawan, nggak bawa humas sendiri. Dia datang ke kampung-kampung, ke pelosok, lihat masyarakat. Suatu malam ketika Umar sedang melihat kondisi masyarakatnya, masih ada lampu yang hidup di rumah itu. Umar kemudian mendekati rumah itu dan mendengar percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Ini penjual susu. Kata ibunya, nah, hasil susu kita hari ini sedikit sekali. Kau campurkanlah sedikit dengan air supaya agak banyak hasilnya. Kata anaknya, Bu, janganlah. Ini namanya curang. Nanti kalau Umar Khalifah tahu bagaimana? Khalifah tidak mungkin tahu
sedang enak tidur di rumahnya, tidak ada yang tahu. Kata anaknya, oh, walaupun khalifah tidak tahu, tidak ada manusia yang tahu, tapi Tuhan yang khalifah maha tahu. Mendengar ini Umar tersentuh hatinya. Dia pulang ke rumahnya, besok dia panggil anaknya Asim, sini. Kau mau nikah nggak? Kenapa ayah tiba-tiba nanya? Ini ada perempuan yang bagus, mantap. Akhirnya datanglah dia rombongan khalifah bersama anaknya di penjual susu tadi. Ditanya sama Umar, saya mendengar percakapan ibu tadi malam tentang mencampurkan air ke dalam susu. Ibunya ketakutan. Mohon maaf khalifah, saya hilaf. Kata khalifah, bukan itu. Justru saya ingin meminang anak ibu untuk anak saya. Walaupun tidak ada yang tahu, tapi iman yang luar biasa, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikahlah anak presiden dengan anak penjual susu, yang kemudian lahir seorang khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Iman kepada Allah, walaupun tak ada nampak, ini benar. Puasa ini mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah walaupun tidak ada yang melihat. Yang kedua, kata Allah, wa yuqimu as-shalah. Orang yang puasa dan berhasil mengantarkan puasa itu ke dalam ketakwaan, yang menegakkan sholat. Bahasa Allah ini, yuqimu as-shalah, menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Karena banyak orang yang mengerjakan sholat, justru Allah fawailul lil musallin, Allah celakalah orang yang sholat. Kenapa sholat itu tidak berarti apa untuk dirinya? Tapi kata Allah, wa yuqimu as-shalah, orang yang tegak sholat dalam dirinya dan dalam aktivitas sehari-hari. Itu yang kita baca dalam kita itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, dan seluruh aktivitasku lillahi rabbil alamin, kepada Allah, untuk Allah Maha yang menguasai alam semesta. Jadi tegak sholat itu dalam dirinya. Allah yuqimu, mukim dalam dirinya, sudah menetap. Jadi kalau tak sholat dia, ada yang merasa kurang, mukim dalam dirinya. Nah, sholat seperti inilah yang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang berhasil mencegah dirinya mengerjakan fahsya dan munkar. Yang ketiga, kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Min itu kata Allah itu adalah sikit ya. Min itu sebagian, bukan sebagian kecil. Wa mimma, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka keluarkan nafkah, infak. Sikit aja. Kalau zakat berapa persen? 2,5%. Kalau katanya 5%, kecil. Kalau pajak 10%, 15% untuk potong. Padahal itu potong kita usaha, makan uang kita. Tapi kita rela untuk membayar pajak. Nah ini yang kasih rezeki Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang kasih kita uang Allah, yang memberikan kita rezeki Allah. Allah cuma minta 2,5% lebih sedikit. Tapi ya, kita ada kecenderungan manusia itu sangat unik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka di puasa ini ya kita dilatih dan dianjurkan untuk saling berbagi. Kata Nabi dalam hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, orang Nabi itu adalah orang yang paling dermawan di antara orang lain. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan di bulan Ramadan kebaikan Nabi, kedermawanan Nabi itu berkali-kali lipat. Kali ini bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk suka memberi. Kata Nabi SAW, afdir, beri makan, beri bukaan bagi orang yang puasa. Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun dari yang puasa itu. Luar biasa. Kita sudah puasa, dapat pahala puasa. Kita memberikan minum kepada orang lain, mungkin satu box air mineral 40 biji, udah 40 orang puasa kita dapat pahala. Kurma kita berikan, kita taruh di masjid, berapa orang yang makan, berapa pahala orang puasa kita dapat. Masya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Beriman kuat. Kita percaya bahwa kita ini kan semua beriman kepada Al-Quran, tapi masalahnya adalah apakah cukup iman itu hanya percaya saja bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah, tapi kita biarkan dia berdebu di lemari-lemari kita, tak pernah kita turunkan, tak pernah kita baca, hanya sekedar beriman saja. Makanya kata Nabi, saya di zaman nanti akan datang zaman, bagi Islam illa ismu. Islam itu tak tinggal hanya nama saja. Apa kamu Islam? Wa ma bagi Al-Quran illa rasmu. Al-Quran itu tidak tinggal kecuali tulisan saja. Akan dibaca masih cantik, dari mulai dibeli sampai 10 tahun yang akan datang masih terlihat indah seperti baru. Kenapa? Tak pernah dibuka. Jadi beriman kepada Al-Quran di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan ini diturunkan dalamnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan dia Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran secara utuh sudah turun, habis, sudah selesai. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat selesai. Sudah turun, tapi pertanyaannya, sudahkah Al-Quran itu turun ke dalam hati kita? Ini yang harus kita jawab. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin tentang datangnya hari akhirat. Kita yakin ya ini datang hari akhirat, tetapi masalahnya kadang-kadang ketika kita sehat, selagi senang, kita sibuk dengan berbuat kemaksiatan, seolah-olah akhirat itu masih jauh, seolah-olah Ahmad itu tidak pernah datang, seolah-olah umur kita panjang. Maka puasa ini mengajarkan kita untuk dekat kepada Allah dan yakin datangnya hari akhirat. Kata Nabi SAW, liswaim farhatani, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka atau ketika Idul Fitri selesai puasanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan nanti ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza